Halo, perkenalkan, nama saya Magdalena Priani, NIM saya 19104168867. Saya dari kelas A1 Pagi Manajemen di Fakultas Ekonomi di Universitas Pancabakti. Di sini saya akan meringkas bab 4 perilaku organisasi di mata kuliah perilaku organisasi yang dibimbing oleh dosen saya yaitu Pak Adi Mursalin, Sarjana Ekonomi Master Manajemen. Sikap, perilaku, dan kepuasan dalam bekerja. 1. Sikap dalam bekerja. Sikap adalah keteraturan perasaan dan pikiran seseorang dan kecenderungan terhadap aspek lingkungannya. Sikap seseorang tercermin dari kecenderungan perilakunya dalam menghadapi suatu situasi lingkungan yang berhubungan dengannya. Sikap adalah tanggapan atau responsi yang mengandung komponen-komponen kognitif atau pengetahuan, efek sejauh mana penilaiannya terhadap objek, dan konaktif atau disebut dengan kecenderungan untuk berbuat yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu objek atau stimulus dari lingkungannya. 1. Jenis-jenis sikap ada 3 yaitu: yang pertama adalah job satisfaction, yaitu sikap yang menentukan kepuasan seseorang terhadap kerjaannya. Yang B, job involvement, yaitu sikap yang menggambarkan sampai sejauh mana partisipasi aktif karyawan terhadap pekerjaannya. Yang C, organization commitment, yaitu sikap yang menunjukkan sampai mana seseorang melibatkan diri dalam organisasi beserta dengan tujuan-tujuannya dan ingin menjaga keanggotaannya dalam organisasi. 2. Aspek sikap. Merujuk pendapat Secord dan Beckman, Craigneil dan Kiniki 2005 yang membagi sikap menjadi 3 komponen yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah komponen kognitif, yaitu merupakan komponen yang terdiri dari pengetahuan. Pengetahuan inilah yang akan membentuk keyakinan dan pendapat tertentu tentang objek sikap. Yang kedua yaitu komponen efektif, merupakan komponen yang berhubungan dengan perasaan senang atau tidak senang sehingga bersifat evaluatif. Komponen ini erat hubungannya dengan sistem nilai yang dianut pemilik sikap. Yang ketiga yaitu komponen konatif, merupakan komponen sikap yang berupa kesiapan seseorang untuk berperilaku yang berhubungan dengan objek sikap. Craigneil and Kiniki tahun 2005. Terdapat 4 karakteristik sikap yaitu: 1. Objek, karena ada sesuatu yang disikapi sebab tidak ada sikap tanpa objek. Yang kedua yaitu mengarah, karena setiap objek ada arahnya, maka sikap mengarah kepada objek yang disikapi. Yang ketiga adalah berintensitas atau sederajat, karena dalam sikap ditanyakan sejauh mana atau seberapa tinggi rendah sikapnya. Yang keempat adalah berstruktur, karena dalam sikap itu ada komponen-komponen yang secara intens terbentuk dengan sendirinya, yaitu komponen kognitif, efektif, dan selain menjalin, yaitu tahil. Yang kedua adalah perilaku kerja. Perilaku kerja merupakan suatu karakteristik dan tingkah laku yang terdapat dalam sikap individu atau suatu perusahaan yang terdapat dinamika kepemimpinan. Perilaku kerja meliputi kepribadian, harga diri, pemantauan diri, dan kecenderungan untuk menanggung resiko. Perilaku kerja lebih cenderung kepada pokok kepribadian, karena kepribadian menggambarkan perilaku seseorang individu. Karakteristik mencangkup perasaan malu, keagresifan, sikap patuh, kemalasan, ambisi, kesetiaan, dan sikap takut dan malu.
Menurut Sinamo Wathorn tahun 2005 dalam Tahil 2014D, ada 8 paradigma perilaku kerja utama yang sanggup menjadi basis keberhasilan baik di tingkat pribadi, organisasional maupun sosial, yaitu yang pertama adalah bekerja tulus, yang kedua itu adalah bekerja tuntas, yang ketiga adalah bekerja benar, yang keempat adalah bekerja keras, yang kelima bekerja serius, yang keenam bekerja kreatif, yang ketujuh adalah bekerja unggul, dan yang terakhir adalah bekerja sempurna. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kerja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku manusia seperti yang diutarakan oleh Kreitner dan Kinesi 2003, yaitu yang pertama adalah motivasi. Motivasi pada dasarnya berubah bagaimana menguatkan, mengarahkan, memelihara, dan membuat perilaku individu agar setiap individu bekerja sesuai dengan keinginan pemimpin. Yang kedua adalah sikap. Sikap didefinisikan sebagai kecenderungan merespon sesuatu secara konsisten untuk mendukung atau tidak mendukung dan memperhatikan suatu objek tertentu. Yang ketiga adalah keyakinan. Keyakinan seseorang merupakan representasi mental lingkungan yang relevan, lengkap dengan hubungan sebab dan akibat yang ada. Yang keempat adalah imbalan dan hukuman. Sikap imbalan atau hukuman yang dilaksanakan. Yang kelima adalah budaya. Budaya juga membantu anggota organisasi dalam membenarkan perilaku yang sudah ada dan merupakan aset yang berharga. Jika perilaku tersebut tidak sesuai, maka penguatan ini akan menjadi beban liability. Perilaku kerja yang terjadi di suatu perusahaan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti berikut. Yang pertama adalah lingkungan kerja. Di dalam suatu lingkungan kerja harus benar-benar dapat memberikan rasa aman bagi para pekerja. Yang kedua adalah konflik. Konflik dapat konstruktif atau destruktif, terdapat fungsi dari suatu kelompok atau unit. Yang ketiga adalah kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah suatu efektivitas atau respon emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Definisi ini berarti bahwa kepuasan kerja bukanlah suatu konsep tunggal. Faktor-faktor kepuasan kerja yaitu yang pertama adalah kesempatan untuk maju, yang kedua adalah keamanan kerja, yang ketiga adalah gaji, yang keempat adalah manajemen kerja, yang kelima adalah kondisi kerja, yang keenam adalah pengawasan atau supervisi, yang ketujuh adalah faktor intrinsik dari pekerjaan, yang ke-8 komunikasi, yang ke-9 aspek sosial dalam pekerja. Yang terakhir adalah yang ke-10 yaitu fasilitas. Ada 10 faktor kepuasan kerja. Beberapa korelasi kepuasan dalam bekerja. Terdapat beberapa korelasi hubungan kepuasan dalam bekerja antara lain. Yang pertama adalah motivasi. Kepuasan dan pengawasan juga berkorelasi secara signifikasi dengan motivasi. Para manajer disarankan untuk mempertimbangkan bagaimana perilaku mereka memengaruhi kepuasan karyawan. Yang kedua adalah keterlibatan dalam pekerjaan. Keterlibatan dalam pekerjaan merupakan keterlibatan seseorang individu dengan peran dalam pekerjaannya. Yang ketiga adalah perilaku sebagai anggota organisasi yang baik. Yang keempat adalah komitmen organisasi, mencerminkan bagaimana seseorang individu mengidentifikasikan dirinya dengan organisasi dan terikat dengan tujuan-tujuan. Ketidakhadiran menghabiskan biaya dan para manajer senantiasa mencari jalan keluar untuk menguranginya. Yang keenam adalah berhentinya karyawan penting untuk mendapatkan perhatian para manajer karena mengganggu kelangsungan organisasi dan juga sangat menghabiskan biaya. Yang ketujuh adalah stres dapat memiliki dampak yang sangat negatif pada perilaku organisasi dan kesehatan seseorang individu. Yang terakhir adalah prestasi kerja. Ada 2 metode pendekatan untuk mengukur kepuasan kerja, yaitu yang pertama adalah angka nilai global tunggal, single global rating. Dalam metode angka ini, global tunggal tidak lebih dari meminta individu-individu untuk menjawab suatu pertanyaan. Yang kedua adalah skor penjumlahan. Summation score dalam metode penjumlahan ini tersusun atas sejumlah fase pekerjaan yang digunakan untuk mengenal unsur-unsur utama,
dalam suatu pekerjaan dan menanyakan perasaan karyawan mengenai tiap unsur. Faktor-faktor yang berfungsi mendorong kepuasan kerja adalah yang pertama, kerja yang secara mental menantang. Yang kedua adalah ganjaran yang pantas. Yang ketiga adalah kondisi kerja yang mendukung. Keempat ada rekan sekerja yang mendukung. Yang kelima, jangan lupakan kesesuaian antara kepribadian pekerja. Yang terakhir adalah ada dalam gen. Efek kepuasan dalam bekerja. Yang pertama adalah kepuasan dalam produktivitas. Yang kedua adalah kepuasan dan kemangkiran. Kepuasan kerja dari suatu karyawan ditentukan oleh tingkat kemangkiran. Yang ketiga, kepuasan dan tingkat keluar masuknya karyawan. Respon karyawan dan mengungkapkan ketidakpuasan. Yang pertama yaitu exit, yaitu ketidakpuasan, yang diungkapkan lewat perilaku yang diarahkan untuk meninggalkan organisasi. Yang kedua adalah suara voice. Ketidakpuasan yang diungkapkan dengan usaha aktif dan konstruktif untuk memperbaiki kondisi. Yang ketiga adalah kesetiaan atau loyalty. Ketidakpuasan yang diungkapkan secara pasif merupakan membaiknya kondisi. Yang keempat adalah mengabaikan neglect. Ketidakpuasan yang dinyatakan dengan membiarkan kondisi memburuk. Kinexty dan Kleisny, yaitu tahun 2003. Kepuasan kerja pada umumnya mengacu pada sikap seseorang pegawai atau karyawan terhadap pekerjaannya. Sekian dari saya. Terima kasih.